dalam pendidikan, dalam beribadah, itu sebenarnya nggak ada halangan sebetulnya. Cuma yang diperlukan tentu kesabaran, kegigihan, tahan banting, persistence ya kan. Pak Husen, gimana nih untuk hari ini sendiri di acara Kitab Pancasila sendiri ini seperti apa sih maknanya Pak Husen? Iya, ini udah kesekian kalinya Kang Dwiki mengajak aku untuk ikut serta di acara yang temanya kebangsaan, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan seneng banget lah ya. Karena menurut aku sih acara-acara yang temanya Pancasila atau kebangsaan secara umum harus diperbanyak sih. Karena itu musik itu salah satu media yang paling cepet gitu, paling mudah juga buat bikin generasi muda tuh bisa lebih mengenal makna dari Pancasila gitu. Makna Pancasila sendiri seperti apa sih Bang Husen sebagai generasi muda dan musisi juga nih? Sebagai generasi muda ya, yang teknis aja keseharian kita, bergaul dengan cara yang baik, belajar dan terus belajar, memperlakukan seseorang sesuai dengan kapasitasnya. Menurut aku itu juga ada Pancasila. Dan yang paling penting sila pertama, ya kan? Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi salah satu krisis di anak muda secara umum itu adalah tentang sila pertama tuh. Gitu. Kalau kehidupan dia bisa terbiasa tentang sila pertama itu, kedepannya akan jauh lebih baik. Pak Husen bisa lanjut mungkin sekarang apa sih? Kesibukan sekarang biasa manggung, terus aku ada bisnis kurban juga, kambing sapi, jualan kambing sapi domba gitu untuk kurban ya, untuk Idul Adha. Itu memang udah rutinitas tiap tahun gitu. Dan ada bisnis skincare juga sih gitu. Jadi lagi fokus di salah satu, kalau bicara bisnis lagi fokus di skincare. Sekarang lagi bikin produk face wash sama fragrance juga, sama parfum. Mungkin netizen banyak yang bilang nih Bang Husen juga jarang tampil di TV, apa banting setir jadi pengusaha atau Karena seperti apa sih, Bang? di TV itu jarang acara musik belakangan. Tidak banyak gitu acaranya, ada tapi nggak banyak gitu. Dan memang di TV-nya malah aku seringnya belakangan malah sinetron. Iya, FTV, sinetron gitu sih. Kangen, makanya harus diperbanyak ya, acara TV non dangdut itu lagi jarang banget gitu. Dan memang aku suka nyanyi dangdut juga gitu. Udah entah berapa program dangdut yang aku ikut nyanyi di TV. Cuma memang aku lihat belakangan tuh acara yang ya kita kapan sih terakhir bisa nonton konser rock di TV gitu kan ya, misalnya gitu. Kangen sih, makanya acaranya juga harus berbanyak gitu supaya bakat-bakat yang ada juga bisa tampil gitu. Tadi kan bilang kalau ada bisnis seperti apa sih yang Ya itu rutinitas setiap tahun. Jadi aku kerja sama paman. Iya, itu setiap tahun sih. Udah 7 tahun berjalan. Cuma memang aku nggak in charge di kandang ya, gitu. Palingan biasanya tuh Hamin 4 sampai hari H. Kalau nggak ada kerjaan aku di sana biasanya gitu, ngurusin gitu sih. Alhamdulillah sangat menguntungkan gitu. Karena momen ya, memang namanya memang waktunya kurban ya, orang cari pasti kambing sapi kan kayak gitu. 7 tahun, udah 7 tahun berjalan. berarti udah jadi kayak income pasti ya. Iya, tapi kan itu cuma sebulan kan. Cuma ketika Idul Kurban aja gitu. Sebulan, Hamin sebulan tuh mulai buka kandang di Condet. Serunya seperti apa sih Bang Husen saat berjualan sapi? Ada trik-triknya sendiri nggak sih mungkin? Triknya jualannya mau kurban. Sebenarnya sih aku manfaatin yang ada aja lah. Karena langganan tetapnya tuh udah ada. Yang memang tiap tahun tuh biasanya beli gitu. Ada haji ini hajah itu, haji ini hajah itu tuh udah rutin lah. Bahkan dari pemerintah juga banyak yang beli kambing untuk kurban gitu. Teman-teman artis juga banyak. Baru aja tadi Kang Arman beli 3 ekor. Boleh disebut nggak? Tanya dulu sama Kang Arman. Beli 3 ekor kirim ke Bandung gitu. Jadi banyak teman-teman seprofesi juga pada beli gitu. Udah rutinitas setiap tahun gitu. Gitu. Tapi nggak pakai jargon ingat kambing ingat Husen ya. Jangan. Bang, ini kalau bicaranya anak udah mulai 3 tahun sih ya? 4 tahun. 4 tahun. Iya, 28 Maret 4 tahun kemarin. 4 tahun sendiri ini gimana dalam proses Bang Husen sendiri dalam pendidikan anak apa sih Mas? Kita ikutin aja lah prosesnya gitu. Ali itu kan ada ininya, ada yang megangnya.
untuk didik dia usia secara personal ya. Jadi bukan playgroup gitu. Memang didik dia. Dia kan ada speech delay, jadi agak sedikit terlambat bicaranya. Jadi ada terapisnya yang memang rutin didik dia. Sekarang udah jauh lebih baik gitu. Pengennya sih kalau bisa, kayaknya tahun ini sih pengennya udah di TK-in supaya dia bisa sosialisasikan ketemu anak sebayanya gitu. Kayak gitu sih. Terus bilang sekarang ada nilai juga itu mungkin di lebih ke terapinya tuh ngajarin ngomong bahasa Indonesia atau Nah, dia itu dari kecil tuh terlalu sering nonton video-video main yang bahasa Inggris. Jadi kalau ngomong bahasa Inggris, jagoan dia sama saya. Bahasa Inggris terus gitu. Kan yang nggak bagus buat sosialisasi dia di masa kecilnya gitu kan ya. Karena dia ada di sini. Jadi diajarin bahasa Indonesia. Kayak dia tuh kalau baca ABCD aja langsung A, B, C, D, E, F, G gitu-gitu. Terus kalau nyebut hewan semua bahasa Inggris gitu. Dan masih suka kayak sibuk sendiri gitu. Makanya dimasukin ke terapi itu, di treatment itu untuk bisa supaya dia tuh ngerti ketika dia ditanya kapan dia harus jawab. Kalau kita kasih arahan kayak tolong taruh di situ nak gitu, dia tahu taruh di situ. Tadinya susah gitu. Dan memang umumnya kan anak laki-laki tuh lebih umum speech delay ketimbang perempuan. Perempuan biasanya ngomongnya lebih cepat biasanya gitu. Kekhawatiran sendiri nggak sih saat anak speech delay nih Bang Mus? Enggak lah, kan diagnosanya cuma speech delay. Aku speech delay dulu waktu kecil gitu. Sekarang udah gede bawel banget. itu ngimbanginnya gimana sih, maksudnya kan pinter banget bahasa Inggris, ngimbangin bahasa Inggris itu atau Enggak, bahasa Inggrisnya dia tuh selipin bahasa Indonesia? belum jadi kalimat gitu kak. Jadi bahasa Inggrisnya belum jadi kalimat, kayak cuma dia nyebut benda tuh semuanya tuh bahasa Inggris gitu. Jadi kalau kita tunjukin ini apa, mango, dia bilangnya mangga, terus dia ngomong mangganya masih agak susah gitu, kayak gitu sih. Tapi sekarang udah jauh lebih baik. Sekarang nyanyi Baby Shark aja Baby Hiu bilangnya, Baby Hiu gitu. Ambil terapis sendiri merogoh kocek fantastis nggak sih buat Bang Mus sendiri? Enggak, terapisnya kenal juga, jadi harganya juga nggak yang beda, biasa aja sih, biasa aja. Banyak yang terapi di situ. Ternyata Berapa sih? Atau sebulan berapa kali? seminggu 2 kali. Seminggu dua kali. Ya, sebulan 8 kali berarti. Berarti itu kalau pas terapi apa ada tuh yang full Semuanya dari motoriknya, sensoriknya, bahasanya, responnya, yang itu semua lah dia. Cuma kan dievaluasi dulu. Kira-kira dia nih perlunya start dari mana gitu kan. Ternyata Ali cukup bagus. Jadi cuma soal speech-nya aja. Dia harus lebih bawel, dia harus lebih banyak nanya kayak gitu-gitu. tapi di satu sisi senang juga nggak sih, maksudnya anak bisa segitu tapi dia nangkepnya apalagi kita ini cepet gitu dan cepet. Sebenarnya kita sih masangin video-video bahasa Inggris bukan biar pinter bahasa Inggris. Karena yang rame di YouTube kan itu gitu kan. Tapi ya sekarang makanya dikurangi. Sekarang lebih banyak main-mainan zaman kita kecil dulu lah. Kayak gitu yang nggak pakai bahasa Inggris dan memang melatih motoriknya dan sensoriknya gitu kan. Makanya anak-anak dulu tuh kan ya kayak gue orang dulu ya. Anak dulu tuh kan biasanya lebih cekatan, lebih fit, lebih tahan banting karena memang dia biasa main, kita kan tak jongkok lah apa dulu. Gerobak sodor ya, galaksin kayak gitu-gitu kan memang dia bener-bener bergerak. Sementara anak sekarang sibuk dengan tabletnya gitu. Nah, itu yang aku nggak mau tuh. Gitu sih. Tapi dari terapi sendiri ada ini yang untuk di rumah itu harus disering apa gitu? Ada arahan-arahannya, kayak gerobak sodor tuh katanya bagus banget buat otot-otot pergelangan tangannya. Ya gitu. Nah, dilatih pelan-pelan. Tapi kalau dia udah ngambek nggak mau ya udah gitu. Terus kayak diajakin main gambar-gambar gitu-gitulah, ada caranya. Kasih tahu dia garisnya gimana gitu-gitu. Gimana mas? Saya melihatnya ini ada seorang pengembala domba sapi gitu, dia ibarat dari kalangan bawah masyarakat itu, tapi akhirnya dia bisa meraih gelar S3 sampai ke Amerika sendiri. Gimana? Anak pengembala domba bisa meraih S3 di USA. Saya aja nggak bisa begitu, ya kan? Hebat banget. Itu juga jadi cerminan bagi kita bahwa apapun profesi kita dan orang tua kita itu bukan alasan kita buat menempuh pendidikan yang paling tinggi. Doktor beliau ya kan, luar biasa gitu. Dalam pendidikan, dalam beribadah itu sebenarnya nggak ada halangan sebetulnya. Cuma yang diperlukan tentu kesabaran, kegigihan, tahan banting, persistence ya kan. Tentu beliau sama sekali nggak mudah tuh bisa sampai S3 di USA gitu kan, di Amerika. S1 aja di Amerika susah bang ya kan. Dia bisa sampai S3 tuh apresiasi yang luar biasa. Berarti mereka kayak berat keterbatasannya tidak akan menghalangi kalau kita udah ada niatan gitu.
Betul, ina amalu biniyah. Wah, amalan tergantung niatnya, gitu. Itu benar karena dia punya niat kuat, ya kan, dan tidak patah arang. Pasti ujiannya banyak. Kalau ditanya tuh pasti ceritanya panjang banget tuh. Mungkin ada kendala di ekonomi, mungkin ada kendala di waktu, jarak, ya kan, kendaraan dan lain-lain. Tapi dia bisa. Ini tamparan buat aku juga nih sebenarnya. Jadi kita nggak boleh nyerah apapun itu tujuan kita. Berdoa, berjuang, dan tawakal. Kemudian